Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat ya. Kali ini aku mau cerita lagi nih teman-teman sambil ikuti kegiatanku ya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat baiknya dari ceritaku, dari isi videoku, dan semoga kalian juga bisa menikmati videonya. Ini aku sambil berkegiatan di pagi hari nih teman-teman. Seperti biasa beres-beres rumah gitu ya. Kemarin itu ada yang bertanya di videoku yang sebelumnya, jadi aku mau lanjut cerita pengalamanku gitu teman-teman. Bagaimana cara aku menyembuhkan gangguan kecemasan atau kepanikan yang aku alami pada saat aku mengalami kecemasan gitu teman-teman. Yang pertama itu sebenarnya kita harus tahu dulu gitu ya, apa faktor dari kecemasan kita itu gitu teman-teman. Apakah dari stres atau pola pikir kita yang salah atau negatif gitu ya. Karena apa-apa dipikirin mungkin ya, kayak aku contohnya teman-teman. Jadi aku berusaha gitu ya, aku mencari apa yang membuat aku jadi cemas. Dan setelah aku pelajari sendiri gitu teman-teman, ternyata aku itu orangnya terlalu pemikir gitu ya. Apa-apa aku pikirkan, kemudian jadi negative thinking jadinya teman-teman, karena terlalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya juga bukan masalah besar gitu ya. Jadi hal-hal kecil bisa aku pikirkan sampai membuat aku kepikiran terus gitu teman-teman. Waktu sebelum aku mengalami kecemasan itu, aku pernah mengalami perasaan yang tidak bahagia gitu teman-teman. Aku juga kurang tahu kenapa gitu ya. Kenapa aku bisa berpikir yang perasaanku, maksudnya pikiranku itu jadi seperti kosong gitu ya. Aku merasa nggak senang, kemudian moodku berubah. Aku juga pokoknya banyak hal yang aku itu bingung gitu teman-teman sebelum aku mengalami kecemasan itu. Kemudian faktor lainnya juga, aku memang ada asam lambung, bahkan GERD gitu ya. Bahkan sampai naik ke tenggorokan, kerongkongan gitu teman-teman. Aku sering muntah cairan asam lambung gitu ya. Jadi itulah faktor-faktor yang membuat aku jadi mengalami gangguan kecemasan atau anxiety gitu ya. Kemudian caraku untuk menyembuhkannya, yang pertama, karena aku ada asam lambungnya juga, ada GERD-nya juga teman-teman. Jadi aku berusaha belajar untuk menyembuhkan asam lambungku sambil aku juga memperbaiki gitu ya pola pikirku teman-teman. Memperbaiki juga pola hidup gitu ya. Pola makan minumnya juga aku perbaiki, mulai dari aku makannya itu berapa kali sehari gitu ya. Jadi dulu di awal-awal aku itu makannya bisa sampai 4 kali sehari, tapi sedikit gitu teman-teman. Kemudian aku makan makanan yang mudah dicerna gitu ya, kayak bubur, kemudian makanan yang hambar juga sih ya. Maksudnya kayak sayur-sayur bening gitu teman-teman. Yang pasti aku berusaha mencari tahu gitu ya, makanan apa yang bisa membuat gas lambung kita jadi meningkat. Jadi aku hindari gitu teman-teman, kayak yang lemak, asam, kemudian yang pedas juga ya. Teman-teman boleh cek juga apa aja makanan yang mengandung gas gitu ya, sayuran ataupun yang mengandung lemak tinggi gitu ya, kayak daging itu. Lebih baiknya ya makan proteinnya boleh mungkin ikan gitu ya teman-teman.
Jadi hindari dulu makanan yang berlemak gitu teman-teman. Sebenarnya nggak apa-apa ya sebenarnya kalau misalnya makan daging, asal jangan makan yang berlemak karena lemak itu agak susah dicerna gitu teman-teman. Jadi aku berusaha gitu ya, berusaha semampuku gitu teman-teman. Tapi kadang rasanya itu pengen nyerah ya, karena aku udah berusaha tapi kok belum sembuh gitu teman-teman. Dan pikiran itu sebenarnya dari pikiran negatif gitu ya. Hal-hal yang belum terjadi di depan, aku udah khawatir gitu teman-teman. Aku belum mengalami sesuatu yang aku pikirkan gitu ya. Aku memikirkan sesuatu yang buruk gitu ya. Gimana nanti kalau misalnya aku pingsan, kalau misalnya penyakitku ini penyakit yang bla 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 gitu ya. Jadi semuanya itu aku pikirkan sampai berulang-ulang, maksudnya berputar-putar gitu teman-teman. Banyak yang bilang itu seperti lingkaran setan gitu ya. Jadi nggak diputus gitu. Jadi GERD-nya tetap apa ya, tetap ini ya, tetap parah gitu teman-teman maksudnya. Kemudian pikiran negatifku juga tetap berulang-ulang, nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi butuh waktu yang lama gitu teman-teman. Aku juga nggak paham gitu ya untuk menjelaskan secara detailnya kapan aku itu sembuhnya gitu teman-teman. Yang pasti untuk sekarang aku itu udah sembuh gitu ya. Tapi kalau aku sembarangan makan, aku bisa mengalami lagi gitu teman-teman. Lambungku bisa perih lagi gitu ya. Tapi jarang gitu teman-teman. Tapi udah apa ya, aku udah berusaha sih makan yang berpantang kalau dulu ya. Tapi sekarang aku udah mulai makan asam sama yang pedas, udah nggak masalah gitu teman-teman, asalkan aku makannya jangan berlebihan gitu. Kemudian untuk yang menurut aku yang paling lumayan konsen juga ya kita untuk menyembuhkannya, kecemasannya gitu teman-teman, kecemasan dan kepanikan itu. Karena kalau kecemasan itu benar-benar pikiran kita itu terlalu ini ya, selalu negatif teman-teman. Kalau pengalaman aku ya, hampir siang malam itu aku takut terus gitu teman-teman, takut mati, takut sakit yang ini itu, kemudian banyak hal yang aku takutkan, kemudian aku cemas gitu ya. Bahkan sering pada malam hari aku mengalami itu. Tapi yang selalu aku ingatkan pada diriku dalam proses aku menyembuhkan diri itu, aku selalu mengingatkan diriku bahwa kemarin itu aku bisa melewati kecemasan yang seperti ini gitu teman-teman, karena aku udah ada pengalaman gitu ya. Jadi hari ini aku pasti bisa melewatinya lagi. Meskipun sekarang sangat-sangat tidak mudah gitu ya pada saat aku mengalaminya itu ya. Rasanya itu benar-benar seperti orang yang akan mau mati atau apa gitu ya teman-teman ya, perasaan itu ya. Bercampur aduk pikiran negatif pokoknya. Tapi aku setiap kali serangan kecemasan paniknya itu datang, aku selalu seperti itu, mengingatkan diriku bahwa aku kemarin-kemarinnya itu bisa melewatinya dengan baik gitu teman-teman. Dan pada akhirnya aku juga nggak kenapa-napa gitu ya. Jadi itu yang selalu aku ingatkan pada diriku gitu. Kemudian aku berusaha juga menenangkan diri, aku selalu mengambil posisi yang nyaman menurutku. Kemudian aku mendengarkan, biasanya aku suka mendengarkan musik yang apa ya, yang bisa menenangkan pikiranku, mendengarkan atau menonton tontonan yang bisa membuat moodku itu baik gitu teman-teman, melakukan hal-hal yang membuat aku menjadi nyaman gitu ya. Oke, sekian teman-teman ceritanya, semoga teman-teman bisa mengambil hal baiknya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua ya teman-teman. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.